Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di konten kali ini gua mau sharing tentang bagaimana akun Basecard gua bisa masuk di PC1 dengan mudah tanpa hambatan tentu saja. Di sini gua nggak ada maksud menggurui, hanya ingin sharing sama kalian pemain eFootball Mobile yang mungkin agak kesulitan untuk tembus divisi 1 karena harus gacha-gacha terus. Katanya sih pay to win, bro. Mana ada pay to win, bro? Skill yang berbicara di atas lapangan dan gua menjadi buktinya. Ya, kalian bisa lihat ini akun gua. Ya, akun gua oke. Oh ya, lihat dulu ininya ya. Lihat dulu tentang pencapaian gua, bukan pencapaian sih ya, lebih tepatnya itu bagaimana ranking tertinggi gua selama bermain eFootball itu tembusnya di angka berapa sebenarnya. Nih ya, gua akan kasih lihat sama kalian. Di sini gua tembus divisi 1 peringkat 21.000. Ya hitungannya bagus lah guys. Untuk Basecard ya guys ya. Lu berharap banyak apa sama akun Basecard? Lu berharap bisa sampai global 1 sampai 10? Susah banget guys kalau kayak gitu ya. Tapi setidaknya kalian bisa berbicara banyak dan gak jadi ayam. Tentu saja. Ya karena banyak juga loh orang yang akunnya epic, mainnya bener-bener sangat menyedihkan. Nih ya guys, gua hanya ingin sekedar sharing aja tanpa ada maksud menggurui sama kalian. Percayalah guys ya, semua sekuat, mau sekuat kalian seperti apapun, balik lagi sama pilotnya. Dan tentu saja susunan pemainnya itu harus tepat. Dan pemain-pemain yang ada di bangku cadangan pun fungsinya harus pas juga untuk sebagai pelapis, agar nanti pada saat pergantian pemain itu benar-benar sesuai dengan fungsinya, kagak ngasal naro-naro pemainnya. Di sini gua akan jelasin dulu ya. Gua di sini pakai pelatih Ruben Amorim. Walaupun sekarang ada Martinez dan gua sendiri memang belum beli Martinez, belum gua beli, sebenarnya sih murah ya, 500 koin doang, tapi gua masih ngerasa nyaman dengan Amorim. Dengan gaya main tentu saja serangan balik cepat. Kekuatan kolektifnya pun gak gede-gede banget, cuma 2995. Itu pun kebantu karena ada Peter Cech card epic. Peter Cech double booster. Nah, pertama ya, di sini gue pakai formasi 4-2-1-3. Kenapa lu pakai Peter Cech, Bang? Kenapa lu nggak pakai kiper yang mungkin base card juga? Kan banyak tuh kiper-kiper base card yang mungkin bisa lu pakai. Alasannya sederhana, guys. Kiper itu pondasi utama dalam sebuah permainan menurut gua. Kalau kiper kita gampang kejebolan, otomatis jelas kita akan gampang kalah nanti ke depannya. Makanya ketika ada gacha Peter Cech, gua nggak pakai lama langsung gacha itu Peter Cech. Karena memang untuk pondasi utamanya dulu. Setidaknya kalau kiper kita bisa menggagalkan banyak peluang, tinggal nanti bagaimana kita menerapkan permainan kita di atas lapangan. Itu. Yang penting kipernya dulu. Tapi kalian terserah mau pakai kiper manapun. Kalau gue memang udah nyaman sama Peter Cech. Di sini gue pakai 2 back yang mungkin kalian bisa dibilang juga udah nggak asing ya. Ada 2 center back andalan gue di sini. Yang pertama ada Van de Ven dari Tottenham. Lalu di sini juga ada Araujo dari Barcelona. Nah, ini 2 pemain yang punya fungsi yang berbeda. Masih banyak orang itu yang bingung gitu ya, ngasal aja naro back, padahal nggak tahu fungsinya. Nih gue jelasin sedikit guys. Di sini Van de Ven, ini fungsinya itu dia pembangun serangan atau bahasa Inggrisnya build up, ya. Jadi bisa dibilang dengan tinggi badan dia yang 193, walaupun ini base card, kalian bisa lihat ya, ini bisa dibilang bagus banget guys. Dari kesadaran bertahan, menekel, agresi, keterlibatan bertahan, ini udah mantep banget. Terlebih kecepatannya 90 bro. Ya, kontak fisiknya 88. Ini bisa mengimbangi mungkin ya, ini kalau gua salah koreksi, Rumi bisa lah diimbangi sama dia sedikit-sedikit. Walaupun mungkin masih kadang kelolosan juga Rumi, karena Rumi kan cepet banget ya. Tapi masih bisa lah ngimbangin untuk kakek Rumi, masih bisa. Nah, untuk pasangan back satunya, kalau gua milih perusak. Araujo ini tipe perusak ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat perusak. Karena gini loh,
dalam dunia sepak bola yang nyata ataupun dunia game, kita itu harus bisa menerapkan sesuai dengan memang kaidah-kaidah sepak bola itu sendiri. Jangan ngasal. Di sini Van de Ven sudah sebagai apa bisa dibilang pembangun serangan, kita kombinasikan dengan perusak, itu akan jauh lebih baik daripada dua-duanya perusak. Jangan sampai kalian pakai back dua-duanya perusak. Itu akan keteteran banget kalau ada pemain lawan yang pakai one two. Karena perusak itu pada saat pemain tengah ataupun mungkin depan lawan akan mendekati garis pertahanan, dia akan langsung masuk. Dua-duanya itu bisa bahaya kalau dua-duanya perusak. Makanya gue satu pembangun serangan, satu perusak. Tujuannya biar salah satu aja nanti yang motong, satu lagi mungkin agak nahan sedikit. Itu lebih efektif menurut gue. Tapi dengan catatan lu harus punya pemain cadangan yang mungkin menurut gue juga bagus. Nah di sini gue pakai cadangannya, backnya nggak banyak sih guys. Sebenarnya cuma satu doang, Saliba dari Arsenal. Ratingnya 98 dan dia tipenya nggak beda jauh dengan di sini dengan Van de Ven, pembangun serangan. Nah, tingginya juga udah oke 193. Dengan begitu untuk mengatasi bola-bola atas harusnya udah aman. Kayak Cornell dan lain-lain. Walaupun mungkin tetap masih bisa dibilang adalah peluang untuk kejebolan lah. Itu hal yang mungkin bisa dibilang hal yang normal ya, karena kan kita nggak bisa memastikan kalau Cornell itu selalu aman gitu, karena ada peluang tetap di mana tim lawan juga bisa mencetak gol dari Cornell. Kayak begitu ya guys ya. Nah di sini gua kenapa cuma satu back aja Saliba, karena itu udah lebih dari cukup menurut gua. Bisa dibilang Saliba itu bisa menggantikan Araujo, walaupun bisa menggantikan Van de Ven juga. Karena gini guys, gua lebih membutuhkan satu cadangan build up aja, karena kalau kita make dua build up di belakang itu jauh lebih nggak masalah gitu daripada dua perusak, mendingan dua build up di belakang. Jadi itu strategi gua, tapi tetap starting 11 satu pembangun serangan, satu perusak. Lalu ada back kanan kiri. Nah ini juga back kanan kiri. Back kanan kiri di sini gua ada Konde dan Cucurella. Konde ini tipe gayanya back bisa dibilang back sayap bertahan ya guys ya. Nah kalian bisa lihat back sayap bertahan itu dia tidak akan maju sampai ke depan banget. Bahkan ketika kalian ngoper ya udah dia akan agak sedikit mundur lagi. Kecuali mungkin 1-2 maka dia akan maju. Kalau enggak udah dia akan mundur lagi, tetap stay di posisi dia. Beda dengan Cucurella. Cucurella di sini posisinya dia back sayap menyerang. Nah ya, back sayap menyerang ini pada saat dia ngoper, walaupun dia nggak pakai one-two, dia akan coba maju ke depan. Setidaknya membantu lini tengah atau bahkan sampai ke depan untuk bisa membantu serangan. Tapi memang minusnya kalau dapat lawan yang mungkin posisinya head to head dengan Cucurella dia bagus di situ, itu bisa berbahaya untuk Cucurella. Nah, gua mengantisipasinya dengan satu cadangan back sayap bertahan. Ini dia. Cadangan gua ada Mendy dari Real Madrid. Kalian bisa lihat itu back sayap bertahan. Tujuannya adalah untuk mengganti Cucurella. Karena kalau sampai lawan itu gua lihat main sayapnya di posisinya Cucurella, head to head sama Cucurellanya dia bagus, kontrol bolanya bagus, gua nggak bisa maksa Cucurella di situ. Resikonya terlalu besar. Karena nanti akan kacau lini pertahanan gue. Jadi gue pasang Mendy kalau kayak gitu posisinya. Lebih bisa menahan tentu saja Mendy, karena dia back sayap bertahan. Sama dengan Araujo. Tapi Araujo juga gue punya pelapisnya. Pelapisnya gue dari Arsenal. Di sini gue ada Tomiyasu. Kenapa gue pakai Tomiyasu? Karena Tomiyasu bisa berperan sebagai CB juga. Dan di sini Tomiyasu dia adalah gaya mainnya back sayap bertahan. Gue suka banget sama Tomiyasu ya, tapi dia memang jadi pelapis aja. Dan dia juga situasional untuk bisa main CB. Kalau jaga-jaga Van de Ven turun atau Saliba turun kan kita nggak pernah tahu. Jadi dia bisa ngisi pos itu. Atau mungkin bahkan Araujo turun. Dia bisa ngisi pos di situ. Makanya posisinya gue lebih mengutamakan kalau starting line up seperti ini. Ya, kanan kiri back sayap bertahan, back sayap menyerang. Situasional nanti. Lihat juga formasi lawan kayak gimana.
Lalu di bertahan, defensive midfielder maksudnya ada, ya kalian semua udah tahu, ini adalah defensive midfielder terbaik di eFootball untuk base card menurut gua, Denis Zakaria. Ini gokil banget sih, gua nggak ngerti ya kenapa dia bisa sebagus ini bro. Ini menurut gua tuh, gua agak bingung guys. Dia overallnya cuma 93, tapi fungsi di lapangan, lu ngeri banget cuk. Serius gua nggak bohong, ngeri banget ini. Dia gaya mainnya jangkar tentu saja. Nah, kalian bisa lihat mungkin statistiknya juga ya ijo-ijo aja, nggak terlalu biru-biru banget ya. Agresi aja dia yang biru, selebihnya ijo-ijo aja. Nah, gua pribadi lebih menyukai DMF itu yang jangkar. Gua tidak menyarankan DMF orkestrator kayak Pep Guardiola ataupun mungkin kalau base card gua nggak tahu yang orkestrator siapa ya. Ada pasti ya. Pokoknya DMF orkestrator itu tidak gue rekomendasikan. Gue lebih menyarankan kalau DMF jelas pakai DMF yang bisa dibilang jangkar. Itu jauh lebih bagus. Dan gue juga cadangannya jangkar juga. Ada Tchouaméni. Ini biar saling melengkapi guys. Karena playstyle gue yang seperti ini, gue gak mau ngerusak lini tengah gue. Makanya dua-duanya sama. Sama-sama jangkar. Nah, gue pribadi untuk di AMF sama CMF ini agak berbeda guys ya. Kita bahas di CMF dulu deh. CMF gue punya dua, satu orkestrator, satu box to box. Orkestrator dipegang oleh Vitinha. Vitinha ini kan gaya mainnya orkestrator ya. Walaupun dia bisa juga jadi AMF, tapi gue lebih suka dia jadi CMF ya. Dia orkestrator dan sedangkan cadangannya di sini gue mempercayakan sama Tijani. Tijani itu di sini dia box to box. Ya, kenapa gua pilih dua fungsi yang berbeda untuk CMF? Untuk mengantisipasi kalau pada saat gua mainin Vitinha dari babak pertama ternyata tidak mampu mengembangkan permainan, bahkan Vitinha gua mungkin agak kesulitan. Orkestrator itu apa sih? Orkestrator itu kan yang membangun serangan. Kalau lu pakai Vitinha ataupun pemain yang orkestrator, otomatis lu tuh harus bisa istilahnya ngontrol bola, gocek-gocek sedikit-sedikit, nahan bola untuk bisa melakukan supply bola ke depan dengan baik. Tapi kalau orkestrator lu istilahnya mati, dikunci banget sama lawan, bentar-bentar dipotong, susah banget ngembangin permainan, lu akan susah nanti aliran bolanya. Makanya gue butuh box to box, yaitu Tijani sebagai alternatif kalau Vitinha tidak bisa berbicara banyak. Seperti itu. Ya guys ya. Nah untuk AMF di sini gue mempercayakan Arda Güler untuk starter. Sebenarnya memang ini balik lagi sama cara main kalian. Kalau gue kenapa suka Arda Güler? Arda Güler ini kan gaya mainnya nomor 10 klasik ya guys ya. Dan ini termasuk jarang playstyle nomor 10 klasik. Dia football nggak banyak juga. Gue suka banget sama Arda Güler ini karena bisa dibilang dia ini pemain yang dari skill pun kalian bisa lihat nih ya. Sentuhan ganda, sombrero, meselton, terus juga potong belakang dan balik, skill-skillnya tuh udah bagus banget guys. Udah gitu di sini juga dia kontrol bolanya cakep banget, dribblenya semuanya biru guys ya, umpan rendah. Ini udah pemain yang bener-bener gue butuhkan. Apalagi keseimbangannya 90. Untuk AMF ini udah bagus banget, sumpah guys, bagus banget. Ya guys ya, jadi ini bener-bener pemain yang gue butuhin. Tapi Arda Güler juga nggak bisa gue andelin 90 menit full. Jaga-jaga nanti lawan bisa menghentikan Arda Güler, gue punya pemain lain yang mungkin perannya jauh lebih bagus. Kalian mungkin mempertanyakan, kok di depan Bellingham SS? Nanti gue akan jelaskan ya. Di sini gue AMF sebenarnya ada 3 ya. Satu Florian Wirtz. Terus ini Florian Wirtz ya. Florian Wirtz ini kan gaya mainnya dia pemburu celah. Ini berbeda banget dengan Arda Güler. Dan di sini ada Thiago Almada. Thiago Almada juga di sini posisi dia adalah playmaker kreatif. Ini gaya mainnya beda semua. Tiga-tiganya Arda Güler, terus posisinya Florian Wirtz dan satu lagi Thiago Almada. Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu di sini ada Rafa Silva. Rafa Silva bisa juga dimainin sebagai AMF. Dan gaya bermainnya tuh dia tuh kalau nggak salah pemburu celah. Nah, bener ya. Nah, ini fungsinya beda semua, guys. Pemburu celah itu pada saat AMF pemburu celah itu biasanya dia bisa memanfaatkan momentum untuk masuk ke sela-sela pertahanan lawan. Beda dengan Arda Güler. Arda Güler nggak bisa kayak gitu. Arda Güler tuh lebih ngontrol bola, lebih nahan bola,
ngelakuin passing-passing yang akurat atau umpan-umpan yang akurat. Tapi kalau pemburu celah, abis one two atau ngoper, dia biasanya akan nyari celah untuk bener-bener bisa memanfaatkan momentum, bahkan bisa mencetak gol. Itu fungsinya. Makanya gue di sini ada Florian Wirtz untuk jaga-jaga. Bisa dibilang Arda Güler nggak bisa berbicara banyak. Ya, itulah Florian Wirtz adalah pilihan kedua gue. Sementara Rafa Silva, walaupun dia bisa AMF, tapi memang perannya dia sebenarnya sentral di sini adalah second striker bersama Bellingham. Nah, Bellingham di sini kenapa gue jadiin SS? Padahal sebenarnya Bellingham kalau kita tarik dia tuh di IMF 99. Tapi kenapa gue jadiin SS? Sebenarnya simple. Karena Bellingham dari tinggi badan sama dari kontrol bola itu udah bagus banget. Walaupun pada saat gue naikin posisinya ke SS overallnya turun, tapi itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh di lapangan. Ini yang gue rasakan. Karena Bellingham dengan posisi dia di SS itu menurut gue penting banget guys. Pemain yang punya kekuatan tubuh sama kontrol bola yang bagus. Jadi bener-bener Bellingham bisa gue andalkan untuk hal itu. Apalagi pada saat duel bola-bola udara. Nah, Bellingham sendiri kan SS itu kan apa sih? Second striker itu kan dia striker kedua, di mana dia membantu striker utama dan bisa menjadi penghubung dari lini tengah. Tugasnya SS itu seperti itu. Makanya di instruksi individu, Bellingham gua perankan sebagai jangkar. Gitu guys. Itu alasan gua kenapa Bellingham di SS. Tapi di sini Rafa Silva juga bisa jadi alternatif. Kalau Bellingham buntu dan gua kesulitan, maka Rafa Silva tentu jadi alternatif yang sangat bagus. Karena di sini gaya mainnya dia adalah pemburu celah. SS pemburu celah juga bisa dibilang bagus banget. Ya tergantung situasional. Makanya gue selalu punya pemain cadangan dan pemain utama gue yang mungkin playstyle-nya agak beda. Tujuannya agar pada saat nanti gue agak kesulitan dengan pemain itu, gue bisa mengganti dengan pemain lain yang mungkin bisa jadi alternatif. Kayak gitu guys ya. Terus untuk striker, di sini striker gue ada Thuram sama Mbappe. Nah, di sini cadangannya kalian mungkin nggak terlalu asing juga ya. Ada Nunes, ada Alvarez, ya. Terus di sini ada satu lagi, salah satu jagoan gue, Emmanuel Dennis. Emmanuel Dennis ini bagus banget bagi gue. Gua nggak tahu kalian suka atau enggak. Kalian boleh cari Emmanuel Dennis. Sumpah ini bagus banget. Emmanuel Dennis biasanya gua ganti bersama Mbappe. Karena Emmanuel Dennis ini dia skillnya juga udah bagus guys ya. Dia bisa double touch kalau nggak salah nih. Ya, tipuan silang, double touch, kontrol tembakan chip, finishing akrobatik ini udah bagus guys. Untuk ukuran striker ya. Ini menurut gua udah cukup dan dia bisa menggantikan peran Mbappe. Dan kalau gua biasanya gini, gue tuh nggak pernah pasang dua striker yang dua-duanya cepet. Contoh, Mbappe ini kan cepet. Thuram itu juga cepet, tapi nggak secepat Mbappe. Tapi Thuram kelebihannya jago duel bola udara. Bisa nahan bola. Walaupun skill gocekannya kalah sama Mbappe. Tapi paling nggak dia bisa jadi bantal. Jadi badan. Pada saat ngontrol bola, bisa jadi badan. Untuk ngedelay permainan terlebih dahulu. Itu fungsi dari Thuram, kenapa gue pakai. Terlepas dari Thuram bisa mencetak gol atau enggak, tapi gue suka sama Thuram. Walaupun Thuram memang di sini gue tidak terlalu tidak terlalu benar-benar bisa gue andalkan untuk mencetak gol banget guys. Itu ya Thuram yang gue punya tuh seperti itu. Nah di sini kalau striker sendiri gue bisa dibilang cuman Mbappe sama Emmanuel Dennis yang gue andalkan. Emmanuel Dennis ini baru banget gue rekrut ya. Selebihnya memang gue lebih sangat mengandalkan Mbappe untuk urusan mencetak gol. Sementara Alvarez dan Nunes itu hanya pelengkap aja. Kalau situasional mereka lagi oke, kondisinya lagi bagus, biasanya mungkin gue pakai. Biasanya seperti itu. Tergantung situasi. Tapi kalau starting line up seperti ini. Sama ada Isak. Isak itu bagus banget untuk dia nahan-nahan bola atas itu bagus Isak. Makanya di situ gue taruh Isak, Alvarez dan Nunes. Walaupun sebenarnya kebanyakan CF ya. Harusnya nanti gue ada satu lagi CMF mungkin untuk bisa menjaga kestabilan lini tengah gue. Kayak gitu guys. Formasi yang gue pakai sampai gue bisa tembus di divisi 1. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini beneran gak sih kayak begini? Balik lagi, kalian harus rajin-rajin latihan, rajin-rajin ngelawan teman-teman kalian, rajin-rajin nge-push juga di divisi. Karena seorang master itu semua terlahir dari amatir.
Gak ada orang tiba-tiba main langsung jago. Awalnya dulu pasti jadi amatir dulu. Lama-lama meningkat permainannya. Nanti lu lama-lama akan terbiasa dan lu akan mengerti konsep bermain e-football itu seperti apa. Kayak gitu guys ya. Formasi gua dan sudut pandang gua nggak tahu kalian setuju atau enggak, atau kalian mungkin punya rekomendasi pemain lain yang mungkin menurut kalian lebih bagus dari yang starting eleven yang gue punya atau cadangan yang gue punya, yang best card tentu saja. Boleh kalian tulis di kolom komentar dan kalian sharing sama gue. Oke, gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dadah.